Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 20 mata kuliah Hukum Pidana Lanjut. Di sini kami ingin membawakan tugas video dengan tema perbantuan dalam tindak pidana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Absori dengan NIM 2410 2112 150. Di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Hasian Dinisius Mardongan Lumban Tobing dengan NIM 2410 2112 142. di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa dengan NIM 2410 2112 160. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, langsung saja dengan saya Dani, saya akan membacakan atau membawa tentang konsep pembantuan. Membantu melakukan atau pembantuan adalah salah satu bentuk penyertaan naming dalam tindak pidana, di mana seseorang turut serta dalam kejahatan orang lain, namun perannya terbatas pada tindakan membantu, bukan sebagai pelaku utama. Oke, masuk ke konsep pembantuan. Secara umum, pembantuan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang satu adalah pembantuan saat kejahatan dilakukan, yaitu individu membantu saat tindak pidana sedang berlangsung. Misalnya, menahan korban saat pelaku utama melakukan pencurian. Dan juga ada satu jenis lagi, yaitu pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yaitu individu memberikan sarana atau informasi yang diperlukan sebelum kejahatan terjadi. Misal meminjamkan alat untuk membobol rumah. Oke, sekarang kita lanjut di dasar hukum. Yang pertama itu dasar hukum menurut KUHP lama. Pasal 56 KUHP lama menetapkan bahwa orang yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum. Yang kedua, pasal 57 KUHP mengatur ancaman hukuman bagi pembantu kejahatan. Pidana pokok bagi pembantu dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok untuk pelaku utama. Yang berikutnya itu kita bahas dengan KUHP baru. Yang pertama itu pasal 21 KUHP baru menjelaskan secara rinci konsep pembantuan. Pelaku diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, pasal 22 KUHP baru mengatur ancaman pidana bagi pembantuan, pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun terhadap pelaku utama. Dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 20 tahun bagi pembantunya. Jika pidana penjara terhadap perilaku utama kurang dari 20 tahun, maka bagi pembantunya dikurangi sepertiga. Oke, masuk ke perbedaan isi norma KUHP lama dan KUHP baru. Yang pertama, keterlibatan. KUHP lama memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau memberikan kesempatan atau sarana atau keterangan sebelum kejahatan. Di KUHP baru, konsepnya memperluas mencakup menyediakan informasi, saran atau sarana lain yang dapat membantu pelaku. Yang kedua, saksi. Dalam KUHP lama, pidana pokok dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pelaku utama. Dalam KUHP baru, pidana terhadap pembantu sama dengan pelaku utama, tetapi jika pelaku utama diancam pidana mati seumur hidup atau 20 tahun, maka pembantu dapat dijatuhi pidana paling lama 20 tahun. Jika pidana pelaku utama di bawah 20 tahun, pidana pembantu dikurangi sepertiga. Yang ketiga, hubungan. KUHP lama. Dalam KUHP lama, pembantuan adalah bentuk penyertaan pasif atau tidak langsung. Dalam KUHP baru, penekanannya pada peran fungsional dalam kejahatan, bukan hanya pada tindakan fisik. Yang keempat, penyederhanaan. Dalam KUHP lama, tidak diatur secara rinci tentang pembantuan. Tetapi dalam KUHP baru, norma pembantuan disederhanakan dan diperjelas, memastikan bahwa orang yang terlibat tetap dihukum meskipun tidak berbuat secara langsung. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya, syarat-syarat pembantuan. 1. Adanya perbuatan pidana. Ialah perbuatan pelaku utama harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, bantuan yang disengaja. Ialah pembantu harus memiliki niat untuk membantu terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, hubungan sebab akibat. Ialah bantuan yang diberikan oleh pembantu harus mempermudah atau memperlancar terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Berikutnya kita ke contoh penerapan. Pada kasus pencurian, si A berencana mencuri di sebuah rumah. Lalu si B yang mengetahui rencana si A meminjamkan alat-alat untuk membobol dan memberikan informasi tentang penghuni rumah.
Meskipun si B tidak ikut mencuri, ia tetap dijerat pasal pembantuan karena telah mempermudah terjadinya tindak pidana. Terus pada kasus yang kedua ialah kasus Brada E. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Brother E terbukti membantu pembantuan atas perintah Verdi Sambo. Meskipun ia bukan pelaku utamanya, perannya dalam pembunuhan tersebut tetap dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang ketiga, pada kasus tindak pidana korupsi, seorang pejabat korup dibantu oleh bawahannya dalam mencairkan dana fiktif. Bawahannya, meskipun tidak memperoleh keuntungan langsung, dapat dikenakan pasal pembantuan karena telah mempermudah tindak korupsi. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga materi yang kami sampaikan di video ini bisa menjadi kebermanfaatan untuk kami, teman-teman penonton, dan juga semua orang masyarakat Indonesia. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada penonton kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jaya, mantap. Love you.